Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu almar'atus sholihah, betul nggih? Khairun nisa, salah lagi kan? Wabil khusus Ibu Hajjah Siti Surtinah beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Tentu saya doakan pula semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang hadis qudsi. Sekarang yang ke-51, betul nggih? Yaitu tentang ahli wara', ahlul wara'. Bukan warok reok Ponorogo, bukan. Warok ini menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, bahkan tidak hanya yang haram, yang syubhat bahkan. Jadi sesuatu yang syubhat saja dia hindari. Syubhat itu sesuatu yang gak jelas halal haramnya, itu dia hindari. Apalagi yang jelas-jelas haramnya pasti dihindari. Itu wara' namanya. Pelakunya biasanya disebut dengan wira'i, orang yang wira'i. Sifatnya wara', wara'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Ya Musa, wahai Musa, layyalqani, tidak akan menemuiku. Innahu layyalqani, sesungguhnya tidak akan menemuiku abdi hambaku
fi hadiril qiyamati, di hari kiamat nanti atau di pengadilan kiamat nanti, illa fatashtu amma fi yadihi, kecuali aku akan periksa terkait dengan apa-apa yang ada di tangannya atau kekuasaannya. Illal wari'in, kecuali orang-orang yang wara'. Illal wari'in, kecuali orang-orang yang wara', orang-orang yang wira'i. Fa ini, maka sungguhnya aku astahyihim, merasa malu pada mereka, wa ujilluhum, dan aku muliakan mereka, wa udkhiluhum, dan aku masukkan mereka itu al-jannata, ke surga, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab. Malu, segan segan pada mereka, dan akan kuhormati mereka. Ujiluhum itu aku muliakan mereka, atau aku muliakan mereka sama mawon, dan aku masukkan mereka ke surga dengan tanpa hisab. Rawahu al-Hakim, hadis riwayat al-Hakim, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Nawadirul Usul, yang bersumber dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Perjalanan kehidupan itu, Bu, dari alam dunia lanjut ke alam barzah. Sebelum alam dunia, alam rahim. Sebelum alam rahim ada alam azali namanya. Alam azali itu alam ketika kita berupa roh saja tanpa jasmani. Terus berpindah ke alam rahim, itu pertama kali kita punya jasmani. Terus kita pindah ke alam dunia sekarang ini yang kita pakai badan itu sampai di dunia sekarang ini. Setelah ini dilepas, Bu, badannya untuk ruh lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Setelah alam barzah namanya ada kejadian namanya kiamat. Setelah kiamat ada proses namanya hari kebangkitan. Nah, setelah kebangkitan ada proses mahsyar. Setelah mahsyar ada pembagian rapot. Setelah pembagian rapot ada hisab. Nah, ini hadisnya ini. Hisab ini. Nanti setelah hisab ada mizan, ada sirat, terakhir surga neraka. Semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, hisab ini, Bu, secara umum terbagi menjadi 3. Ada yang bebas hisab. Yang kedua, ada yang diringankan hisabnya oleh Allah. Yang ketiga, ada yang didesak dalam hisabnya. Ada 3 macam ya. Yang bebas hisab pasti selamat. Cuman kuotanya terbatas, Bu. Nabi menyebut angka 70.000 dari umatku, kata beliau. Namun Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengutip beberapa riwayat dan beliau menyimpulkan bahwa kuotanya mungkin ditambah, Bu. Iya, betul. Kuotanya mungkin ditambah. Jadi 70.000 itu per orangnya masih bisa membawa 70.000 lagi, kemungkinannya begitu. Makanya kita masih bisa, Bu, berdoa kepada Allah. Semoga, ini serius kita berdoa, Ibu, semoga kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan ya. Nah, yang kedua, dimudahkan dalam hisabnya, Bu. Ini juga selamat ini. Ini selamat ini, selamat. Nah, di antara mereka yang diringankan hisabnya itu disebutkan dalam satu riwayat Bukhari hadisnya, Bu, di antaranya hadis Bukhari. Ada seseorang yang dipanggil oleh Allah secara pribadi nanti di yaumil hisab itu, Bu. Misalnya dipanggil
Siti Surtina sini. Nah, dipanggil. Yang manggil siapa? Allah langsung. Masya Allah, mudah-mudahan. Nah, di dalam sebuah ruang yang tidak ada yang tahu kecuali Ibu Hajah Surtina, Ibu Hajah Siti Surtina dan Allah saja. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Bu Haji saja saat itu. Nah ini misalnya, mudah-mudahan, tapi ya mudah-mudahan juga. Terus versi riwayat yang pertama, Ibu Haji oleh Allah disuruh baca catatan amalnya. Catatan amal yang dibaca pertama kali, catatan keburukan. Wes Bu Haji kemeringat wes. Kopios sampai non sewu nggih saking tegangnya dalam hadis itu orang yang dipanggil oleh Allah sampai mengatakan waduh lek ngene carane celaka saya, kalau gini caranya celaka saya. Bu Haji mikir gitu tegang. Tiba-tiba di catatan paling akhir ada kata-kata gini, semua dosa tersebut di atas, ini mafhum riwayat ya, semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni kata Allah. Sehingga Ibu Haji ini keluar menemui kaumnya, menemui jamaahnya ini hanya membawa catatan kebaikan saja, nggak ada keburukannya sama sekali. Masya Allah. Ini orang-orang yang sebenarnya menghadap kepada Allah dengan membawa kasusnya. Cuman kasusnya oleh Allah di SP3-kan, dipeti eskan, dideponering, nggak dibahas oleh Allah. Sehingga yang ada cuma kebaikan-kebaikan saja. Ini namanya dihisab, tapi dengan hisab yang mudah. Nanti saya terangkan kiat-kiatnya. Yang kedua, masih hadis Bukhari juga, sama dipanggil oleh Allah secara pribadi diletakkan dalam satu ruang hamba itu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Maka dipanggil. Oh, saya nggak hafal namanya satu-satu ini. Gitu kan lah. Bu Rahayu gitu. Bu Rahayu sini panggil. Loh, ya betul Rahayu Pak Agustin ini. Kalau Allah pasti tahu ya, panggil. Terus suruh kalau ini enggak suruh baca catatan, ditunjukkan catatan amalnya. Catatan amal pertama adalah keburukannya. Ayo. Yuk, manggilnya apa Bu? Rahayu, yuk. Rahayu, masuk yuk. Yuk kajiran. Amin. Ayo Rahayu baca ngaku enggak ini kamu? Ngaku enggak. Loh yang nanya Allah masa enggak ngaku? Sama Bu Rahayu kemeringat juga. Terus pokoknya sampai hamba itu mengatakan, aduh, tak ini cara nih celaka saya. Karena saking tegangnya itu kan. Kebayang nggak? Diinterogasi yang nanya Allah langsung. Dan kita nggak bisa bohong, Allah yang nanya. Gimana mau bohong? Datanya lengkap. Akhirnya kata Allah gini, lihat, aku hapus semua dosamu ya. Set dihapus. Masya Allah, seneng ya? Seneng. Semoga kita termasuk yang diampuni itu, amin. Sehingga akhirnya Bu Rahayu ini keluar menemui kaumnya hanya membawa kebaikan saja, tidak ada catatan keburukan karena sudah diampuni oleh Allah. Sampai kaumnya bertanya, kamu itu kok hebat, cuma punya kebaikan saja, nggak punya keburukan sama. Padahal itu sudah dihapus oleh Allah. Nah, itu namanya tadi kasusnya di SP3 kan oleh Allah, di peti eskan dan di deponering. Bukan di P21, oleh P21 dibahas kabeh. Singkat cerita, pertanyaannya gini Bu, bagaimana caranya ini supaya kita termasuk yang hisabnya dimudahkan oleh Allah? Sebelum kita bahas yang warok, nanti menukik siapa posisi orang yang warok di mana nanti kita nanti. Yang pertama Bu, cara ini paling tidak nih, ini mungkin pernah saya sampaikan, saya nggak tahu Bu masih ada catatannya apa tidak. Kalau lupa ini untuk mengingatkan saja. Paling nggak ada 5 hal. 5 hal yang kalau kita kerjakan Bu, insya Allah nih 5 hal ini kalau kita kerjakan, insya Allah kita termasuk yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah itu, insya Allah. Apa itu?
Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Itu yang pertama, Bung. Dulu para sahabat Nabi minta kepada Allah hisab yang mudah itu. Rabbi hasibni hisaban yasira. Saat mendengar firman Allah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu para sahabat gemuruh berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira kama qala. Wahai Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Itu yang pertama, Bung. Yang kedua, perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah. Perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita taubat, di dalam hadis qudsi ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Allah menyatakan dosamu yang telah lalu aku tidak peduli, kata Allah. Jadi kalau kita udah taubat, Bu, dosa kita di masa lalu Allah tidak peduli. Nah, terus kemudian kalau di Al-Furqan ayat 70, apa kata Allah tentang orang yang bertobat? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan, dan lain-lain sebagainya. Terus dalam satu riwayat juga dikatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang telah bertaubat seperti tidak punya dosa. Makanya kalau ada orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosanya, jangan terus dihina dengan perbuatan dosa yang dia sudah taubati itu. Karena ngerinya hinaan kita kepada yang bersangkutan itu kembali ke kita sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sehingga dikatakan dalam satu riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadis gharib tapi maknanya sahih, kata Imam Ahmad atau kama qala, man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Ya, hati-hati nggih. Nah, makanya kalau orang sudah tobat jangan dihina dengan perbuatan dosa yang telah dia tobati, takutnya kembali ke kita sendiri, Bu. Allahu Akbar. Itu yang kedua, tobat nggih. Yang kedua, tobat. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita rajin memaafkan sesama, Bu, kita akan diampuni oleh Allah. Kalau kita rajin memaafkan sesama, kita akan diampuni oleh Allah. Mana dalilnya? An-Nur, di antaranya surah An-Nur ayat 22. Surah An-Nur itu surah ke-24 ayat 22. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Kalau dalam Islam ada rumus gini, Bu. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama kali 10, Bu. Jadi kalau kita memaafkan, balasannya apa, Bu? Diampuni oleh Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis qudsi bunyinya gini, Bu. Ada seseorang yang memaafkan orang lain. Apa kata Allah? Dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang Maha Pemaaf, kata Allah. Maka aku ampuni juga dia, kata Allah. Itu. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, kita akan diampuni oleh Allah. Ini
kadang enak ngomongnya saja sih, prakteknya kadang apa? Sulit. Tapi tidak, insya Allah gampang. Insya Allah gampang. Jadi gini Bu ya, orang itu kalau dizalimi dia punya dua hak. Hak yang pertama hak membalas. Hak yang kedua hak memaafkan. Itu dalam Islam. Kalau membalas harus pas, tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti kita zalim. Misalnya maaf, ada orang ngatain kita, monyet lu juga monyet, imbang 0-0. Seimbang nggih 0-0. Tapi kalau kita balasnya lebih, itu kita yang dosa, Bu. Iya itu. Monyet lu mbahnya monyet, nah, itu. Ada kelebihan mbahnya itu. Nah, itu kita yang dosa, Bu, kita yang dosa. Terus yang kedua, hak memaafkan. Jadi kalau mau balas yang pas nih. Yang kedua hak memaafkan. Kalau kita memaafkan, kita surplus Bu kita. Kalau memaafkan kita surplus. Surplus artinya kita punya nilai lebih. Jadi ada kelebihan nilai untuk kita kalau kita memaafkan. Ustadz, ya karena kita nggak balas, kita nggak balas, kita dapat pahala sabar plus dapat pahala memaafkan plus diampuni oleh Allah, plus-plusnya banyak. Ustadz, sudah kita maafkan, cuman sulit kita melupakan. Ada gitu ya, sudah kita maafkan tapi tidak bisa kita lupakan. Bu, ibu sanggup memaafkan itu syar'i. Ibu tidak sanggup melupakan itu soal memori. Boleh Ustaz, boleh. Mana dalilnya? Ketika Wahsy masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi bersabda, Wahsy tolong jangan sering-sering depan saya, kata Nabi. Apakah Nabi dendam kepada Wahsy? Enggak mungkin. Hati seorang Nabi yang mulia, dendam enggak mungkin. Apakah Nabi enggak tulus memaafkan Wahsy? Enggak mungkin juga. Nabi nggak mungkin pura-pura. Nabi nggak mungkin tidak sesuai antara lisan dan hati, nggak mungkin. Terus kenapa Nabi kok bilang Wahsy tolong jangan sering-sering depan saya? Apa kata beliau? Kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Jadi yang membunuh Sayyidina Hamzah itu Wahsy. Itu paman kinasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi sudah maafkan, tapi Nabi tidak bisa melupakan. Karena itu soal memori. Kan Nabi kan ingatannya kuat, Bu. Nabi bukan seorang pelupa. Ya ibu-ibu aja kan, ibu-ibu diajari menghafalkan atau melupakan. Ya menghafalkan kan, makanya kan kadang kita sulit. Ya faktor U. Apal 3 lupa 2, apal 2 lupa semua itu. Lanjut nggih. Jadi banyak-banyak memaafkan Bu ya. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Kali 10 Mas Ibu. Yang kedua, yang ketiga maaf, yang keempat permudah urusan sesama. Kalau kita permudah urusan sesama, akan dipermudah urusan kita oleh Allah, Bu. Hadisnya Sahih Muslim diantaranya. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Kalau kita tutup aib saudara kita, Allah akan tutup aib kita. Jadi kasus kita ditutup oleh Allah kalau kita menutup aib saudara kita. Makanya kita berusaha Bu ya untuk melakukan 5 hal ini insyaallah. Kalau 5 hal yang kita lakukan insyaallah kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Tapi tetap harapan kita bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yang ketiga, hisab yang didesak dalam hisabnya, Bu. Didesak dalam hisabnya. Yang ketiga, didesak dalam hisabnya. Apa nggih didesak dalam hisab apa ya? Dirinci, hisabnya dirinci,
Iya, semua kasusnya P21. Didesak itu dipepet terus, diinterogasi detil kasusnya. Ini yang ketiga ini Bu, celaka Bu, naudzubillah, celaka. Yang ketiga ini celaka, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau sampai semua dibahas Bu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wah, kalau semua dibahas ruwet urusannya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi yang ketiga ini. Nah, semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, pertanyaannya, orang warok tadi, wari'in tadi, orang yang wira'i itu masuk di mana dia? Dia masuk di yang pertama, Bu, tanpa hisab dia. Kenapa? Karena Allah merasa segan. Dalam tanda kutip, Allah merasa malu untuk menanyai yang bersangkutan. Karena orang warok itu Bu, orang yang warok itu Bu, semasa di dunia dia sering malu kepada Allah. Karena dia malu kepada Allah, maka di akhirat nanti Allah juga malu pada dia. Sehingga orang ini gak akan dihisab oleh Allah. Ini istilah Bu ya, jangan bayangkan Allah tersipu malu kayak orang itu, enggak. Ini istilah saja. Istilah saja. Karena istilah Allah malu jangan bayangkan kayak manusia malu gitu, enggak. Ya, tapi lebih kepada karena orang ini dulu pernah malu di dunia kepada Allah, maka di akhirat Allah pun malu menanyai dia. Contoh bagaimana? Nah, contoh ini Bu ya, contoh. Maaf. Enggak ada orang Bu ceritanya, enggak ada orang kecuali Allah sama kita aja. Enggak ada yang tahu kecuali Allah dan kita aja. Bu, saat ada orang itu aslinya kita ya. Jadi ketika enggak ada orang kecuali Allah dan kita saja, itu aslinya kita Bu. Maaf. Tiba-tiba setan menggoda kita ini untuk berbuat dosa. Terus ibu tergerak mau berbuat dosa, misalnya gitu ya. Tiba-tiba ilmu ibu bicara, gak malu, sudah ngaji masih mau berbuat dosa, gak malu apa? Nah, akhirnya ada rasa malu. Padahal gak ada siapa-siapa kecuali Allah dan dia aja. Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Gak malu, makan rezeki dari Allah tapi dipakai maksiat kepada Allah. Gak malu, dikasih sehat oleh Allah malah dipakai maksiat. Gak malu. Nah, itu akhirnya nggak jadi berbuat maksiat, nggak jadi berbuat dosa, nggak jadi makan yang haram, nggak jadi berbuat yang haram. Kenapa? Karena malu kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini Bu, karena dia pernah malu kepada Allah, maka Allah pun malu menanyai dia. Bisa dipahami ya? Jadi ibu-ibu kita semua, maksud saya sendiri, kalau mau berbuat dosa nggak jadi, kenapa? Malu sama Allah, diawasi oleh Allah, malu. Ibu-ibu kalau ada CCTV sini berani nggak berbuat yang aneh-aneh, yang nggak berani, apalagi itu CCTV Allah yang selalu memantau kita, Raqib Atid. Singkat kata singkat cerita, kalau ibu-ibu dan saya kita semua seperti itu, malu itu, punya rasa malu tadi itu, maka nanti di akhirat Allah malu menanyai kita, insya Allah, mudah-mudahan ya. Tapi ada rumus gini Bu, ini rumus ya. Ada tiga hal, ini lebih manusiawi lah konsep ini. Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan Bu, walaupun mungkin kita berbuat dosa, tapi insya Allah kita tetap dicintai oleh Allah. Dan ini nanti masuk dalam kategori ini juga nanti insya Allah. Apa tiga hal itu? Ini mungkin juga sering saya sampaikan ya, yang ibu mungkin udah lupa semua juga. Apa tiga hal itu kata para ulama? Yang pertama, alla yaqsida bil maksiyah. Jangan pernah menyengaja berbuat maksiat. Jadi jangan pernah menyengaja berbuat maksiat. Maksudnya apa? Gini Bu, kita ini kan dalam diri kita ini ada nafsu dan syahwat. Nah, setan itu seringkali menggoda manusia melalui nafsu dan syahwatnya itu, supaya manusia terdorong untuk berbuat dosa.
Begitu kita mau berbuat dosa, kita lawan tuh Bu, kita lawan. Itu namanya kita berusaha agar tidak punya kesengajaan berbuat dosa. Makanya kita lawan. Misalnya kita mau berbuat dosa apa, kita lawan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita lawan ini. Kenapa? Karena kita tahu ini perbuatan dosa, tidak boleh kita sengaja melakukannya, kita nggak boleh meniatkannya, maka kita lawan terus. Jangan sampai hati kita ini nyimpen niat berbuat maksiat. Jangan sampai hati kita nyimpen niat berbuat maksiat. Kita lawan terus. Namanya manusia Bu nggih. Kadang remnya blong. Kadang apa remnya blong. Mbak enggak mau ngomong tapi wis pati mecotot, kadung metu wis. Kadang orang itu gitu. Jadi wis berusaha ngerem, kadang remnya napa? Blong. Oke, maksiatnya terjadi nggih. Susah ditahan, maksiatnya terjadi juga maksiatnya. Yang kedua Bu kemudian, apa yang kedua itu? Allah yafroha bil maksiyah. Jangan pernah bangga dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Jadi kalau ibu-ibu terlanjur terjadi maksiatnya, yang kedua jangan bangga. Kenapa tidak bangga Bu? Karena merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena merasa diawasi oleh Allah. Makanya nggak berani bangga dengan perbuatan maksiat itu. Dia justru malu. Kenapa malu? Karena merasa diawasi oleh Allah. Karena merasa malu, yang ketiga muncul Bu, apa itu? Ayyasri'a bil istighfar. Segera minta ampun kepada Allah. Karena merasa malu itu. Karena merasa malu, akhirnya dia segera beristighfar minta ampun kepada Allah. Maka di antara ciri orang yang baik dalam konteks pembahasan kita ini Bu, di antaranya siapa Bu? Orang yang mungkin berbuat dosa, dia segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat minta ampun kepada Allah. Itu ciri orang yang bertakwa Bu. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 135 itu Bu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi hingga akhir ayatnya. Dan orang-orang apabila dia berbuat menganiaya diri sendiri atau berbuat keji, dan orang apabila dia berbuat keji, dosa besar ya maksudnya, atau menganiaya diri sendiri, dia akan segera ingat akan Allah dan segera minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia komitmen tidak mengulangi lagi. Makanya sekarang monggo ibu raba dalam dada masing-masing. Kita selama ini kalau ada niat berbuat maksiat, dilawan enggak itu? Kalau dilawan, kita berusaha tidak menyimpan dalam hati kita niat maksiat, satu langkah benar sudah. Bahwa kemudian maksiatnya terjadi juga, kita sudah berusaha menghilangkan tapi terjadi juga. Maka pertanyaan berikutnya adalah, kita merasa malu enggak kepada Allah? Kalau merasa malu, yang ketiga pertanyaannya, segera beristighfar enggak? Nah, karena gini Bu, ini ada rumus lagi ini. Perbuatan dosa itu kan kalau baru niat belum dicatat sebagai dosa, betul ya? Kalau dibatalkan dapat pahala malah Bu. Ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi kalau kita niat berbuat dosa, baru niat, itu belum dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan malah dapat pahala Bu. Kalau ngeyel dikerjakan, tidak dilipat gandakan dosa itu. Kalau ngeyel dikerjakan. Nah, di riwayat yang lain ada tambahan. Begitu dia berbuat dosa, Allah bilang kepada malaikat Aukamakal, jangan catat dulu dosanya, tunggu beberapa saat. Kalau dia segera bertobat, bahkan dosa itu tidak pernah Allah catat. Tapi kalau tidak, dia tidak segera bertobat, baru ada catatannya. Makanya Bu, kita berusaha untuk segera bertobat, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah itu karena kita merasa malu kepada Allah Bu. Karena merasa malu, makanya kita taubat, segera minta ampun kepada Allah. Bisa dipahami nggih? Nah, ini kalau 3 hal itu kita kerjakan tadi itu Bu, insya Allah kita termasuk dalam kategori yang ini juga insya Allah. Kenapa? Karena kita merasa malu kepada Allah. Kalau mau kita teruskan Bu,
orang yang nggak punya rasa malu kepada Allah, berarti Allah tidak malu nanti mendesak dia nanti, menginterogasi dia. Allah juga nggak malu. Kenapa? Karena selama di dunia dia tidak merasa malu kepada Allah. Wong dono matur nuwune, dono syukure, duroko, padahal itu menggunakan fasilitas dari Allah. Aduh Ustaz, kita kan baru ngaji, Ustaz kita baru tahu. Yang lalu biarlah berlalu. Karena seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih bersih. Yang penting illa maqad salaf, yang lalu biarlah berlalu, kedepannya kita taubat dan minta ampun kepada Allah. Yang penting sekarang kita taubat, dan kedepannya kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Dengan rumus tadi itu, bahwa satu saat kita berbuat dosa, segera taubat minta ampun kepada Allah. Sebenarnya gini Bu, nggak ada orang yang lurus, nggak ada. Semua orang itu pasti ada bengkoknya. Yang penting begitu bengkok diluruskan kembali. Setiap orang pasti ada putus-putusnya Bu. Yang penting begitu putus disambung lagi. Setiap orang itu mungkin ada jatuh-jatuhnya Bu. Begitu jatuh bangun lagi. Setiap orang itu mungkin ada kotor-kotornya Bu. Yang penting begitu kotor mandi lagi. Iya, terus gitu aja. Ibu-ibu kalau ngepel rumah pagi misalnya, itu dengan keyakinan penuh nggak bahwa nanti siang mungkin kotor lagi? Ya. Tapi kenapa ibu pel terus? Karena ibu pengen bersih dah? Ya, karena ibu pengen bersih. Ibu kalau mandi itu dengan keyakinan penuh bahwa nanti siang juga dekil kan? Tapi kenapa ibu kok mandi terus? Karena butuh bersih. Iya, kita butuh bersih, kita butuh segar, kita butuh bersih. Nah, sama dengan manusia begitu juga. Bengkok diluruskan lagi, putus sambung lagi, kotor mandi lagi, terus gitu sampai berjumpa dengan Allah. Jangan kita menggunakan rumus seperti yang setan bisikan kepada manusia. Percuma kamu ntar tobat kumat lagi, tobat kumat lagi. Dah tobatnya nunggu tua aja. Iya kalau sampai tua, kalau nggak sampai tua. Jadi kalau rumusnya yang kita pakai apa Bu? Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Akan ada masa insya Allah di mana kita mungkin akan diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk keluar dari perbuatan maksiat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti Bu insyaallah nggih? Nah, itu seperti itu. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Dia telah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam tentang hisab di hari akhir. Setiap hamba pasti diperiksa dan diselidiki apa yang ada padanya, baik kebaikan, baik kebajikan maupun kejahatan. Pemeriksaan dilakukan dengan seteliti-telitinya sampai pada yang sekecil-kecilnya. Jika didapatinya telah dilakukan kebaikan dan kebajikan, dibalasnya dengan yang lebih baik, sebab Dia Maha Kaya, Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Bila didapatinya telah melakukan kejahatan dan kedurhakaan, dibalasnya dengan yang setimpal dengan dosanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 itu. Az-Zalzalah surah ke-99. Tapi itu semua tidak berlaku untuk orang-orang yang wara', orang-orang yang wirai. Terus kemudian firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 81-82 itu Bu. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Bukan demikian, tetapi yang benar, yang benar, barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, ini pilihan saja sih Bu, sebenarnya kita mau jadi orang yang baik apa orang yang enggak baik kan gitu ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi manusia itu punya dua kecenderungan Bu, kecenderungan untuk menjadi baik atau kecenderungan menjadi jahat. Sekarang terserah ibu mau pilih mana. Mau untuk baik, alhamdulillah, masya Allah. Semoga kita semua menjadi orang yang baik menurut Allah, amin. Allahumma amin, insya Allah. Bu, ada ulama yang mengatakan begini. Dulu aku mengira mendekat kepada Allah itu begitu melelahkan. Ternyata menjauh dari Allah itu lebih melelahkan. Saya ulang Bu ya. Dulu aku mengira menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah itu begitu melelahkan. Tapi ternyata menjauh dari Allah itu lebih melelahkan. Kata seorang ulama itu gitu. Ibu semalaman tahajud, capek apa capek? Capek. Semalaman dugem, capek apa capek? Semalaman dugem ya capek, bodoh sama aja. Cuman capeknya beda. Yang satu ujungnya ridho Allah karena tahajud kan. Yang satu maksiat ujungnya murka Allah. Naudzubillah min syarri dzalik. Ibu-ibu kerja keras, tanggung jawab, bayar utang. Capek apa capek? Capek tapi mulia, terhormat. Ada orang lari sintas itu tidak tanggung jawab, tidak mau bayar utang loh. Lari sana lari sini, pura-pura sana pura-pura sini. Oh, depan belakang wajahnya nggak sama. Ngapain pakai dua wajah? Satu wajah sudah cakep, kok pakai dua wajah itu loh. Singkat kata singkat cerita, apa yang terjadi kira-kira Bu? Capek juga nggak gitu? Capek. Pilih mana? Capek kerja cerdas, tanggung jawab, bayar utang, nopo lari dari tanggung jawab. Mending bayar utang, terhormat, mulia. Capek memang, tapi terhormat daripada yang sintas-sintut gak tanggung jawab, nggih. Malah loro kabeh. Mending tanggung jawab. Bismillah. Ya, saya akan berusaha. Bismillah. Bisa dipahami nggih? Ya. Ibu-ibu datang ke pengajian sini, masya Allah. Dari jam segini enaknya ngapain Bu? Jam segini enaknya? Ya, tapi mulai ngaji. Capek ya, tapi insya Allah ini dapat kemuliaan. Ya, insya Allah. Di rumah tidur terus ya capek juga kan ya. Iya. Bosen ya. Makanya wis podo-podo capek, mending capek dalam kebaikan. Makanya kata Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita pilih jadi baik untung. Kalau pilih jadi jahat ya rugi sendiri. Pernah ada orang ngomong ke saya, anak saya bilang, Ustadz, mah jadi orang baik itu capek mah. Saya bilang balik, emang kalau jadi orang jahat nggak capek apa? Saya bilang gitu. Jadi orang baik itu mungkin capek, jadi orang jahat itu lebih capek lagi, saya bilang itu. Allahu Akbar. Jadi orang jujur Bu, mungkin capek Bu, karena dia harus melayani banyak orang dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Tapi jadi orang pembohong itu juga lebih capek lagi. Karena dia harus pura-pura sana, pura-pura sini, nipu sana, nipu sini. Capek juga. Allah. Jadi makanya saya ulang, mending jadi orang yang baik, walaupun mungkin melelahkan, tapi itu ujungnya itu loh ridho Allah, cinta Allah, mulia gitu. Daripada jadi orang yang tidak baik, sama-sama capeknya, ujungnya murka Allah. Semoga untuk kita cinta Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, di dalam hadis di atas disebutkan pemeriksaan pada Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam tubuh hati seorang hambanya. Kata-kata itu memperlihatkan betapa telitinya Allah memeriksa hambanya sehingga benar-benar adil dalam
memutuskannya. Selanjutnya dalam pemeriksaan, sebenarnya gini kan kayak semacam wawancara lah, tanya jawab atau apalah itu. Nah, ujian, semacam ujian. Ada yang nanya, kan Allah Maha tahu, ngapain sih pakai diuji segala? Jadi gini Bu ya, interogasi, pertanyaan ini itu macam-macam. Itu bukan supaya Allah tahu, tapi supaya hamba itu tahu apakah dia pantas untuk lulus masuk surga atau enggak pantas masuk surga. Ini contoh aja, contoh. Saya punya 5 siswa. Ngoten nggih. Saya ajari 5 siswa ini. Nggak usah saya uji Bu, saya tahu mana yang pantas lulus, mana yang pantas nggak lulus. Saya guru, punya 5 murid. Waktunya kenaikan kelas, nggak usah saya uji, saya tahu Bu mana yang pantas lulus, mana yang nggak pantas lulus. Nggak usah saya uji, saya tahu. Cuman kalau nggak saya uji, mereka nanti nanya, loh, Pak Guru kok tidak menaikkan saya? Apa alasannya? Kan gitu ya. Pak Guru kok tidak meluluskan saya, apa alasannya? Saya kalau kasih nilai jelek, apa alasannya? Nanti mereka protes. Supaya nggak protes, saya uji mereka. Begitu selesai ujian, ketahuanlah nilainya. Nggak bisa protes mereka. Oh iya, berarti memang saya pantas nggak lulus. Memang saya pantas nilainya rendah. Oh iya, saya memang pantas lulus. Jadi ujian dari Allah untuk kita itu bukan supaya Allah tahu, Allah Maha tahu Bu, tapi supaya kita tahu apakah kita ini pantas lulus atau nggak pantas lulus. Saya teringat saya punya jamaah seorang dosen. Satu saat mahasiswanya datang ke beliau, ngomong gini, Bu, tolong, kan nilainya nggak lulus, nilainya di apa? Gak lulus apa pokoknya. Ya dia datang, kalau dia masih lulus berarti dia itu. Oh nggih, betul nggih? Ya itu demonya, dia minta dikatrol nilainya berarti. Minta dikatrol. Dia datang ke jamaah saya yang dosen itu, Bu, tolong nilai saya dikatrol, kata dia gitu. Kata jamaah saya dosen itu ngomong gini, dengan apa saya mengkatrol nilai kamu? Coba, kata beliau itu. Ini, kamu sering gak masuk, sering bolos. Di diskusi kamu sering tidak aktif. Kamu banyak ada catatan dosen itu, ada catatannya gitu. Coba dengan apa saya bisa menaikkan nilai kamu itu? Bisa dipahami maksudnya? Itu baru manusia Bu, yang pengawasannya tidak detil sebagaimana Allah yang detil. Nah kalau Allah yang detil gimana coba? Bisa dipahami ya? Nah makanya ada ujian itu supaya manusia itu tahu, bukan supaya Allah tahu. Allah Maha tahu, tapi sengaja diuji itu supaya manusia itu nggak protes, dibungkam dengan hasil ujiannya. Loh, hasilmu. Kalaupun ada yang nggak lulus akhirnya lulus dengan izin Allah, berarti selamat nggih. Nah itu karena syafaat. Jadi itu dengan nilai apa? Syafaat. Ada nggak siswa dirapatkan oleh dewan guru, ini nggak tahu sekarang. Kalau dulu kan ada istilah nggak naik kelas kan ada dulu ya. Istilah nggak lulus kalau dulu kan ada. Sekarang nggak tahu ada lagi apa nggak, saya nggak ngerti itu. Sekarang harus naik ya. Kalau nggak naik kena undang-undang apa? Ya kalau dulu zaman kita lah ya, zaman yang kan kita udah tua-tua ini, zaman kita dulu kan ada istilah nggak naik kelas ya. Ada istilah nggak lulus macam-macam. Itu ada loh beberapa siswa itu yang sebenarnya dia nggak naik, tapi karena kebijakan para guru dikatrol nilainya menjadi naik atau menjadi lulus. Itu namanya nilai syafaat namanya. Apa nilai apa? Syafaat. Itu dapat syafaat itu namanya. Nah, itu atas budi baik gurunya itu dengan izin Allah tentu semuanya itu. Tapi ada juga pernah ngalami nggak ibu-ibu sekelas dengan temen yang sudah nggak naik 3 kali, pernah ngalami gitu nggak? Bolak-balik gak munggah wonge. Kalau saya pernah ngalami itu teman sekelas dengan saya itu bolak-balik gak munggah. Akhirnya lama-lama sama gurunya diluluskan juga. Kenapa? Bosen delok wajah arek ikut terus. Ada juga yang begitu itu. Ya, dulu zaman kita masih dulu, zaman masih SD atau apa gitu.
Ya, sekarang sudah alhamdulillah sih insyaallah sih nggak ada kalau sekarang. Ya sudah kan kata Ibu harus naik ya kalau sekarang ya. Nah, gitu. Jadi singkat kata singkat cerita, saya ulang Bu ya, semoga kita termasuk yang bebas hisab, bebas adab, amin Allahumma amin insyaallah. Kalaupun tidak bebas hisab, bebas adab, serendah-rendahnya Allah mudahkan hisab untuk kita sehingga kita semua selamat tanpa harus mampir disiksa di neraka. Amin Allahumma amin insyaallah. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh monggo. Kalau ada. Monggo kalau ada. Oke. Kenapa, Bu? Bagus. Wara'un itu sifat menjaga diri dari hal-hal yang haram bahkan yang syubhat, itu wara' namanya. Wara' itu sikap menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah bahkan yang syubhat. Yang syubhat aja dia nggak mau, apalagi yang haram. Itu namanya wara' namanya. Sekarang tanggal berapa, Bu? 28 nggih. Bukan ASN, Bu, nggak tahu tanggal. Monggo yang lain silakan. Kalau di media apa di TikTok apa di Tokopedia yang kalau setiap tanggal 25 itu apa istilah bonus gajian apa namanya itu. Kalau belanja pada tanggal 25 itu katanya. Monggo silakan. Nggih, monggo Bu, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Terus betul. Nggih. Nggih. Nanti Ibu kalau berkenan ngaji ulumul Quran. Jadi ada materi namanya ulumul Quran. Jadi itu diantaranya di dalamnya itu ada sejarah pembukuan Al-Quran, termasuk nanti ada penjelasan tentang penamaan surah dalam Al-Quran. Jadi itu nama itu yang ngasih Allah langsung, ada yang sebagian yang ngasih namanya itu Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan wahyu juga. Nah, makanya nanti gini Bu, ada beberapa surah itu yang namanya beberapa, nggak satu namanya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya menamanya dengan beberapa nama surah, seperti Hamimah Sajadah, nama lainnya surah Fussilat misalnya. Ada misalnya surah Al-Isra, nama lainnya Bani Israel misalnya. Ada suratul Fatihah, ada Fatihatul Kitab, ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran, ada Ar-Ruqyah, ada As-Shalah. Itu nama Al-Fatihah banyak sekali. Itu Ibu bisa buka dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya. Jadi kalau Ibu nanya siapa yang menamai surah-surah dalam Al-Quran itu, pertama Allah sendiri, dan yang kedua Nabi kita Muhammad SAW atas bimbingan wahyu untuk penamaan surah-surah itu. Nah, karenanya sehingga kalau Ibu nanya tadi kenapa kok tidak ada surah Ayub,
Wah, kalau kita mau bahas Nabi itu dalam Sahih Bukhari, Bu, Nabi itu ada 124.000 Nabi. Ya, dalam Sahih Bukhari ada 124.000 Nabi. Itu yang wajib diketahui saja ada 25 itu. Yang kalau mau di total seluruhnya berapa, Bu? 124.000 dalam Sahih Bukhari. Jadi memang tidak semua nama Nabi dicantumkan sebagai nama surah. Terus tadi Ibu sebut Nabi Ayub Nabi yang paling sabar. Enggak. Bukan. Nabi yang paling sabar itu ada 5. Yang digelari oleh Allah dengan julukan Ulul Azmi Minar Rusul. Jadi kalau Ibu pengen tahu siapa Nabi yang paling sabar, ada 5. Yaitu yang digelari Ulul Azmi Minar Rusul. Nabi Ulul Azmi. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 itu. Ini Nabi yang paling sabar, diakui oleh Allah. Bukan Nabi Ayub. Nabi Ayub sabar pasti Nabi dan Rasul kok. Tapi kalau Ibu bilang paling sabar, enggak, bukan. Beliau bukan Nabi yang paling sabar. Nabi yang paling sabar ada 5 itu. Itu ulul azmi minar rusul. Cobaannya dahsyat, top, tapi sabarnya pol-polan. Nabi Nuh alaihissalam itu dakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu hanya dapat 80 orang. Dan beliau sabar dalam selama 1000 kurang 50 tahun sabar menghadapi kaumnya yang reseknya bukan main itu. Terus beliau itu diuji oleh Allah punya istri yang mengkhianati dakwah beliau. Iya, sampai putranya Kan'an kafir. Diuji oleh Allah seperti itu. Dan kebayang nggak bagaimana Nabi Nuh itu sabarnya luar biasa. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Terus kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan disuruh menyembelih putra pertamanya. Coba bayangkan itu. Iya, lama nggak punya anak. Baru punya anak di usia 86 tahun kira-kira. Di usia 86 tahun itu baru punya anak, belum terlalu besar anaknya, disuruh nyembelih. Coba bayangkan itu. Udah gitu, baru punya anak pertama, diperintah oleh Allah suruh pisah dengan putranya dan istrinya. Jaraknya 1500 km. Nabi Ibrahim di Palestina, putranya di Mekah. Coba 1500. Cuman Nabi Ibrahim itu tabahnya luar biasa, dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim coba. Dibakar, lawannya bapaknya sendiri walaupun bukan bapak kandung ya. Azar itu bukan bapak kandung. Lawannya bapaknya sendiri. Berhadapan dengan Namrud, raja yang zalim. Berhadapan dengan kaumnya. Macam-macam. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bedanya Nabi Ibrahim sama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim beruntung punya istri yang solihah, yang sering cerita kebaikan ayahnya kepada anaknya. Makanya walaupun terpisah jauh dengan Nabi Ismail, jarang ketemu, tapi Nabi Ismail sambung dengan bapaknya akrab, sambung lahir batin. Kata para ulama, pertama karena Nabi Ibrahim selalu mendoakan anaknya. Yang kedua karena ibunya Hajar alaihissalam selalu menceritakan kebaikan bapaknya. Maka ibu-ibu jadilah ibu yang merekatkan anak dengan bapaknya dengan cara ceritakan kebaikan bapaknya. Ojo ngarepe anake cerita eleke bapak itu. Bapakmu jenengan, bapakmu iku bapakmu. Kesel yang bapake dicritakno ngarepe anake. Itu kalau sampai anak ibu benci sama bapaknya, dan itu terjadi loh pada beberapa orang loh ya. Seperti Kan'an itu. Dan karena istrinya Nabi Nuh itu, Bu, kalau cerita ke orang-orang nanti suami saya mau datang ke sini, jangan dituruti. Suami saya itu gila. Coba. Itu istrinya Nabi Nuh itu.